warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah hiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Lanjutkan kajian kita dalam kitab dalam risalah Hulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Umar Abdul Jabbar Hulasah Nurul Yaqin juz 1 di pasal 10 tentang nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam, masa muda Rasulullah, masa tumbuhnya Rasulullah. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masa muda itu kan bukan masa kenabian sebenarnya. Kalau dibilang udah ada ajaran belum ada. Tapi nilai-nilai baik seorang tokoh itu sudah dijadikan tokoh dimulai dari kecilnya. Ada dari masa kecilnya udah kelihatan. Rasulullah begitu ya. Dari masa kecilnya sifat-sifat baik, akhlak yang baik, ya, dengan kejujurannya, dengan amanatnya dikenal sama masyarakatnya. Semua orang senang sama Rasulullah. Penjahat sekalipun senang sama Rasulullah di masa sebelum datang ajaran. Kenapa Rasulullah? Ya untuk pribadi. Masih namanya istilahnya ada muhsin, ada soleh, ada muslih. Ada orang soleh, ada yang mensolehkan. Yang mensolehkan ini kan udah ngurusin orang. Nah kadang-kadang orang udah nggak suka deh, terutama orang-orang yang keras hati dah. Nggak bisa dikasih nasihat. Oh udah nafsi aja. Rasulullah sebelum usia 40 soleh untuk pribadi. Kenapa? Beliau ya punya akhlak yang luar biasa, hubungan baik sama masyarakat, akhlak yang baik segala macam, nggak ada macam-macam. Udah nggak seneng sama penyembahan patung segala macam. Udah dari kecilnya udah luar biasa. Nah di sini makanya menjadi penting mengenal Rasulullah bahkan dari sebelum kenabian, sekalipun di situ belum ada syariat, tapi di situ juga banyak hal-hal yang bisa kita gali. Jadi masa muda itu menopang kebaikan di masa yang akan datang. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam, dikenal Rasulullah SAW baina qaumihi, antara kaumnya, bijami'il hisalil mahmudah, dengan segenap sifat-sifat yang terpuji. Banyak sifat-sifat terpujinya. Di antaranya apa? Kasidiki, seperti Rasul itu sidik, punya sifat sidik. Bahkan semua nabi begitu. Apalagi ini afdhalul anbiya wal mursalin, nabi terbaik, rasul terbaik, punya sifat sidik. Sidik itu apa? Jujur. Jujur gitu, gampangnya jujur. Apa yang disampaikan dari Allah, nggak ada satupun yang Rasulullah salah atau berdusta dalam penyampaian. Nggak ada, semuanya benar. Bahkan titik aja nggak ada, satu titik aja dari yang disampaikan Rasulullah nggak ada yang kurang dari Allah. Semuanya sidik, jujur. Wal amanah, kedua amanat, Rasulullah amanat. Nggak kebalikan dari khianat. Kalau khianat kan ya ngurang-ngurangin, mungkin nambah-nambahin apa yang diamanatkan oleh Allah pada beliau untuk sekalian umat. Nggak ada yang Rasulullah sembunyi-sembunyikan, gitu. Wal hilmi, dan Rasulullah punya sifat hilim. Hilim itu apa? Kesabaran yang tinggi. Kesabaran yang tinggi. Jadi kalau sabar, hilim puncak kesabaran. Mana Rasulullah udah macam-macam dah, mudahin, apain segala macam sifat yang lain. Hilim ini penopang penting dalam keberhasilan. Orang nggak bakal bisa berhasil kalau nggak punya sifat hilim. Itu santun, sabar banget gitu. Wal haya, dan malu. Malu Rasulullah. Wat tawadu, dan Rasulullah rendah hati. Hatta laqabuhu bil amin, sampai Rasulullah di antara sifat yang menonjol sering disebutin, Rasulullah dijulukin dengan julukan al-amin, orang yang sangat amanat, jujur. Sampai-sampai orang Mekah itu kalau mau keluar daerah mesti nitip barang-barang
barangnya sama Rasulullah SAW. Apa tadi? Sampai dilakobin dengan Al-Amin. Dijulukin dengan apa? Julukan Al-Amin. Tadi apa sih Pak? Sebelumnya apa tadi? Ini Rasulullah ya. Amanat. Jadi orang kalau mau keluar Mekah itu selalu udah jadi apa? Jadi orang yang suka dititipin amanat. Mau keluar daerah ada barang-barang berharga nih, kalau ditinggal di rumah takut hilang, titipin sama Rasulullah selama perjalanan. Itu udah ini ya. Kenapa Rasul nggak pernah hianat? Ya. Sampai orang juga tahu bahwa Rasulullah amanat, sampai dikenal, sampai akhirnya orang tiap kali mau keluar dititipin. Ya, gitu. Nah, Rasulullah SAW. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu, di mana kaum beliau orang Mekah. Ya. Wa ashiratuhu juga kerabat-kerabat beliau, kerabat dekat, kerabat jauh, yuhibbunahu, mencintai Rasulullah hubban aziman, dengan kecintaan yang amat agung besar, cinta banget sama Nabi. Senang kita gimana sih? Misalkan di kalangan kita, di kampung kita ada orang dikenal dengan kebaikannya, orang amanat, haya, pemalu, jujur, tawadu, hormatin orang tua, sifat-sifat baik. Cenderung gitu ya. Walaupun misalkan kita nggak baik, resep orang nggak sih atau baget, soleh, ada kecenderungan. Karena diciptakan manusia itu mencintai hal-hal yang baik pada dasarnya. Nuraninya pasti kebawa ke situ. Walaupun bandel, kita bandel, punya anak pengen soleh, kita bandel pengen istri soleha. Walaupun ya ngaca diri juga ya, tapi maksudnya cinta baik itu pasti ada, orang senang sama kesolehan. Nah gitu ya. Nah wakana kok jadi wayah tarimunahu ihtiraman aziman zaidan, dan dari sebab itu juga mereka menghormati Rasulullah, menghargai Rasulullah dengan penghargaan, dengan penghormatan yang lebih dibandingkan kepada yang lain. Kenapa? Dari sifat-sifatnya yang luar biasa tadi. Wa qad hafizahullah munzu sigorihi min amali jahiliyah, di mana Rasulullah itu sudah Allah jaga, diraksa ku Gusti Allah, munzu sigorihi, dari mulai beliau kecil, min amalil jahiliyah, dari amal-amal jahiliyah. Amal jahiliyah apa? Seperti yang khamar biasa. Falam yashrab khamar. Nyatanya beliau nggak minum khamar. Minum khamar di masa jahiliyah itu kayak minum kopi kita. Karena bisa 2-3 kali biasa, dan nggak ada yang nganggap itu buruk. Biasa, bukan kriminal, bukan hal jelek. Tapi Rasulullah dari kecil udah nggak suka. Nyatanya Sayyidina Ali juga nggak suka tuh sama minum khamar. Ada beberapa sahabat tuh dari kecil juga yang udah kagak suka. Ada sebagian yang pernah ngerasain. Semuanya beragam dibuat sahabat Nabi biar semuanya ada contoh dari berbagai sisi gitu. Jadi lengkap, ajaran Rasul lengkap karena banyak contoh gitu ya. Nah, walam yasjud li sonamin, dan Rasulullah juga nggak pernah bersujud pada satu patung pun. Walaupun belum dapetin wahyu, nggak ada, cenderung aja nggak suka apaan. Di sini disebutin dalam sirah nabawiyahnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Gurunya ini pendiri NU. Nah, beliau ini menyusun satu kitab sirah. Sini sebutin ada sirahnya klasik, agak jarang kita di antik, di toko-toko kitab agak jarang. Nah, disebutkan dalam kitab beliau ini ada beberapa riwayat tentang bagaimana masa muda Rasulullah yang luar biasa. Beberapa sahabat yang mengalami masa jahiliyah dan masa kerasulan dapetin cerita-cerita itu dari sebagian rahib-rahib. Di antaranya ada yang riwayat dari sahabat Nabi bernama Amr bin Anbasah As-Salmi radhiyallahu anhu. Beliau bilang, katanya aku ini dari kecil udah nggak resep dari Tuhan kaumku. Masa jahiliyah, Tuhan kaumku berarti patung. Nggak resep aja, nggak resep aja. Nuraninya tuh nggak klop gitu ya. Nahunan gitu ya. Apa-apaan ini dibuat tapi disembah. Dibuat sendiri disembah gitu ya. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Ai taraktu ibadatu, maksudnya aku ninggalin ibadah. Sama nih sahabat Amr bin Anbasah yang bilang, sebagian sahabat begini nih ada dari masa sebelum belum dapetin ajaran dari Nabi. Ada sebagian yang memang udah nggak resep aja, nggak cenderung aja, nggak banget ya kayak
nuraninya, hatinya merasa ini nggak pas nih, masa Tuhan yang dibuat lalu disembah. Qal, dia berkata, lalu aku maka aku jumpai seorang, aku berjumpa dengan satu orang daripada ahli kitab, pakar kitab suci sebelum Al-Quran, di mana dia orang Taima, yaitu Taima ini apa? Satu pedesaan antara Madinah dan negeri Syam. Negeri Syam itu diantaranya apa sih, Sayyid Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti, ya, ini daerah sana deh, termasuk Mesir, Syam juga deh. Syam itu ujung Asia, dekat sama Afrika, sebagiannya Afrika gitu, sebagiannya benua Afrika, Syam. Fakul itu maka aku katakan ini mru'un, maka beliau bilang, sahabat Amr bin Anbasa ini bilang sama si pendeta tadi, pendeta ahli kitab tadi, sungguhnya aku ini seorang dari aku ini orang yang dari kaum yang suka menyembah batu. Maka kamu bakal lihat seorang dari kaumku itu, mereka tidak punya Tuhan, yang mana beberapa orang dari kaum ini nggak punya Tuhan. Akhirnya dia keluar cari-cari batu, cari apa? Cari Tuhan. Dapatin 4 butir batu. Dari 4 butir batu tuh 3-nya dipakai buat cebok. Kan cebok, nggak ada air di sana, jarang air. Emang di sini banyak air berlimpah sampai dibuang-buang. Kalau di sana kan susah. Dapetin 4 batu, 3 batu dipakai buat yu'inu liqadarihi, dia perbantukan untuk kotoran dia, itu buat istinja, buat cebok. Lalu dari 4 tadi dipilih yang terbagus, itu jadikan Tuhan. 3-nya buat cebok, yang paling bagus diseleksi. Wah, ini udah dapat standar dia, ini jadi Tuhan. Nah gitu tuh kaumku. Kalau yang punya mah beli bagus. Kalau yang nggak punya, yang miskinnya gitu ya, yang kereknya cari batu. Kadang dapetin 4, 3-nya dibuat cebok, 1-nya yang paling bagus dijadikan buat bakal Tuhan. Makanya disebut masa jahiliyah ya. Jadi cerita, jadi dia share sama si pendeta tadi. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, dia ketemu lagi, jalan-jalan, ketemu batu lagi yang lebih bagus. Yang bekas tadi yang udah dijadiin Tuhan dibuang, ganti lagi, di-update. Kalau handphone mah di-upgrade dia, di-upgrade, Tuhannya di-upgrade. Bisa begitu ya. Begitu terus sampai akhirnya didapetin lebih bagus gitu ya. Nah, maka aku pandang, lihat begini kok kebiasaan kaumku ini, naonan apa-apaan begini ya. Ini nggak mungkin Tuhan, ini ialah Tuhan yang batil, ini Tuhan yang salah pilih Tuhan ya, kaumku ini katanya. Nggak ngasih manfaat, nggak bisa ngasih manfaat, nggak mendatangkan mudorot. Maka wahai pendeta, coba tunjukkan padaku satu kebaikan, satu hal yang lebih baik dari ini. Apa ini bukan agama, ini kebodohan, ini jahiliyah. Tunjukin padaku apa yang lebih baik dari ini. Maka si pendeta itu bilang, muda, ntar dari Mekah itu bakal keluar seorang, di mana dia benci sama Tuhan kaumnya. Di Mekah bakal keluar satu lelaki, di mana dia benci sama Tuhan kaumnya, dan dia ngajak kepada Tuhan lainnya, bukan Tuhan itu, Tuhan yang disembah kaumnya. Nah, kalau kamu lihat orang tersebut, ikutin dia, karena sesungguhnya dia bakal datang dengan agama terbaik. Maksudnya agama satu-satunya, agama nggak ada terbaik. Maksudnya di sini ini bahasa balagoh, maksudnya agama satu-satunya, agama yang benar. Nah, di mana aku ini kasih pendeta nggak punya semangat. Udah, akhirnya pulanglah. Siapa? Amr bin Anbasa Asalmi tadi udah dapetin nasihat dari si pendeta Yahudi tadi, Yahudi atau apa yang jelas ahli kitab, mungkin Yahudi mungkin Nasrani. Jadi pulang. Semenjak itu kata beliau, aku nggak punya satu semangat, satu cita-cita, satu motivasi kecuali ke Mekah, hanya pergi ke Mekah.
punya nip sampai ketemu. Ini malahnya udah gundah sama kebiasaan kaum ini, gak bener. Nah naonan kayak gini, apa-apaan beginian, cari ke Mekah. Aku pergi, lalu aku bertanya, apakah ada terjadi satu kejadian di Mekah ini? Nggak ada, oke-oke aja, berarti belum terjadi. Sebab Nabi ini ntar setelah menyampaikan dakwah pasti jadi konflik dulu. Ya orang belum ada yang percaya satu Tuhan kok. Tuhannya dua, ada tiga. Tuhannya kongsian. Sampai di Mekah itu ada 360 patung kok. Tiga terbesar, Manat, Lata wal Uzza, kan tiga yang terbesar. Sisanya Tuhan-Tuhan lainnya. 360. Awalnya satu, bertambah. Ya. Makin banyak kayak aplikasi. Ya. Jadi banyak banget Tuhannya. Ya. Nah, begitu belum ada konflik, sehingga karena apa? Karena belum ada yang menyatakan dakwah. Ya. Akhirnya dijawab sama orang Mekah, kagak ada. Akhirnya dia datang lagi, pulang ke kampungnya, balik lagi ke Mekah beberapa waktu kemudian. Gimana? Apakah terjadi satu kejadian? Pas ditanyakan, telah terjadi ada kejadian satu orang di mana benci sama Tuhan kaumnya, dan dia ngajak kepada Tuhan selain Tuhan kaumnya itu. Itu ngajak pada Allah, maksudnya Rasulullah. Benci sama patung. Ngajak orang untuk menyembah Allah semata, nggak ada Tuhan-Tuhan tandingan. Orang di zaman jahiliyah menyembah Allah nggak nyembah Allah, tapi ada Tuhan-Tuhan lain. Makanya disebut syirik. Syirik itu menduakan, artinya nggak jadi satu, bukan hanya dua ya, udah bisa tiga kan, empat kan, maksudnya nggak satu. Kan tauhid itu satu, mengesakan Allah. Nggak ada duanya, nggak ada tiganya, satu aja Tuhan. Gitu ya. Akhirnya setelah dengar kejadian tersebut, akhirnya beliau persiapkan perjalanan, cari tempat tersebut yang diceritakan tersebut, sampai aku tiba di Mekah. Aku tanya mengenai orang tersebut, maka aku dapati orang tersebut itu Rasulullah sedang mustahfiyan, sedang bersembunyi. Wajatu Quraisyan alaihi asyidda. Aku dapati orang-orang Quraisy saat itu lagi keras-kerasnya sama Rasulullah, lagi sadis-sadisnya sama Rasulullah, jahat kali. Maka aku mendatangi beliau, aku tanya, siapakah anda ini? Maka Rasulullah jawab, maka dia bilang, Nabiyun, aku Nabi. Lalu ditanya lagi sama Amr bin Anbasah tadi, siapa yang mengabari? Aku adalah seorang pembawa kabar, kabar. Nabi itu kan pemberi kabar. Siapa yang kasih kabar padamu? Allah, beliau jawab. Lalu dengan apa kau diutus? Rasulullah jawab, bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa bihaqqid dima wa kasril awsan wa silatir rahim wa amanis sabil. Allah utus aku dengan amanat ajaran agar menyembah Allah semata-mata Allah, nggak ada sekutu bagi Allah. Tuh. Kedua, Allah utus amanat untuk sampaikan ke segenap manusia saat itu bihak dima, untuk tutup rapat darah, jangan sampai darah mengalir, jangan ada pertumpahan darah. Pesan kedamaian maksudnya. Terus ketiga, wakasil ausan, untuk hancurin semua patung-patung yang ada. Wah, ini kan konflik, orang lagi nyembah itu semua. Kebayang ya gimana beratnya Rasulullah. Kalau kita mah nggak apa-apa, mungkin kita di kampung 1, 2, 10 orang, 20 orang yang misalnya yang nekunin ngaji atau nggak ngaji gitu, kadang-kadang dikucilin, nggak ada apa-apanya. Rasulullah mah 1 orang di saat sebumi semuanya pada ini ya, berat banget kan Rasulullah ya. Gimana kebayang tuh kondisi luar biasa kalau nggak bantuan Allah mah ya, bisa stres kali ya, gitu ya. Nah, saat itu Rasulullah bilang gitu ya, bahwa Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan risalah kerasulan, untuk beribadah pada Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, untuk menutup rapat lubang-lubang darah, maksudnya jangan sampai ada pertumpahan darah, jangan ada kezoliman. Terus ketiga, untuk ngancurin patung-patung. Keempat, dan untuk menyambung silaturahim. Yang kelima, dan amanis sabil, dan memberikan keamanan di perjalanan, jangan sampai ada jagal dan sebagainya. Saat itu lagi marak, biasa jadi profesi, kerjanya apa? Jadi jagal, jadi bajing loncat, banyak begitu zaman dulu. Nah, zaman Rasulullah itu jadi pembaharu beliau, beliau itu tokoh kebaikan antara hubungan sama Allah dan hubungan sesama manusia. Nah, 5 ini pertama yang beliau dapatin kan, risalah itu banyak bertahap. Maka
dengar jawaban gitu, ya, Amr bin Anbasah As-Salmi tadi, oh benar ini, nah betul, ini yang disebutin sama si ahli kitab ini, si pendeta ini betul udah, nggak salah lagi. Akhirnya dia nanya lagi, aku ini terhadap kerasulanmu aku beriman, aku betulkan engkau. Sekarang engkau mau nyuruh aku untuk tinggal bersamamu atau atau kau perintahkan aku untuk pergi lagi ke kampungmu? Silakan, maksudnya minta saran dari Rasulullah, suruh apa? Suruh tinggal di sini atau suruh pulang ke kampung? Maka Rasul bilang, ala tara karahatan nas. Kamu nggak lihat apa orang-orang Mekah pada benci ini? Lihat bencinya luar biasa. Maji itu bihi fala tastatiu antam kusama'ikun. Apa yang datang padaku daripada kebencian orang tuh, kamu nggak bakal sanggup menerimanya untuk tinggal bersamaku. Kun fi ahlik, udah lebih baik kamu sama keluarga kamu aja, balik lagi aja. Faiza sami, tapi nanti kalau kamu sudah dengar sesuatu tentang aku, qad kharajtu, bahwa aku sudah keluar dari kampung halamanku ini, aku sudah keluar mendapatkan mahrajan, satu jalan keluar, fa'atbi nih, maka silahkan kamu ikut aku. Sekarang mah udah pulang dulu dah, kamu nggak bakal sanggup dah, nggak bakal sanggup lihat orang begini. Akhirnya Amr bin Anbasah As-Salmi tadi pulang ke kampungnya, keluar bersama keluarganya, sampai Rasulullah akhirnya hijrah ke Madinah. Akhirnya beliau datang ke Rasulullah. Pas datang sama Rasulullah, ini kan jarak waktunya lama, kira-kira 10 tahun. Kalau kita 10 tahun atau 11 tahun ya, antara setahun pertama. Mungkin masih bulan-bulan, belum 1 tahun Rasul diputus itu tuh. Datang lagi ke Madinah, berarti jaraknya berapa lama? Kan Rasulullah setelah kenabian tinggal di Mekah itu berapa? 13 tahun ya, 13 tahun di Mekah. Berarti lama. Kira-kira kalau kita ketemu sama orang 13 tahun yang lalu, ketemu lagi masih ingat gak? Sekali doang ketemu, jarang ingat ya. Kadang bisa 5-6 kali, siapa ya? Udah berapa lama soalnya gak ingat ya. Tapi Rasulullah ini di antara akhlak yang luhur itu gak ngelupain nama orang. Ini akhlaknya Rasulullah. Sekali ketemu, bertahun-tahun udah gak ketemu, masih ingat namanya. Dan ketemunya kayak orang udah akrab banget. Ngerasa ya, kita ngerasa dihargain banget. Kan kita sama satu kiai baru ketemu sekali, sama satu habib baru sekali. Dulu kita punya guru Habib Munzir itu, masya Allah luar biasa. Habib Nagih itu ya. Ingat nama orang. Mana aja. 10 tahun nggak ketemu. Ya Allah, masih ingat sama nama tokoh kita kan bangga banget ya. Itu dakwah juga jadi luar biasa. Ingat nama orang, sapa namanya, luar biasa itu ya, di antara akhlak. Nah, saat itu Amr bin Anbasah As-Salmi ini datang ke Madinah, bilang, ya Nabi Allah ata'rifuni, wahai Nabi Allah, kamu masih kenal aku nggak? Biasanya udah jadi seleb kan, lupa ini kan istilahnya Rasulullah kalau diibaratkan bahasa sekarang udah jadi tokoh figur luar biasa, banyak udah jadi daulah di Madinah. Rasul bilang, naam, ya aku kenal kamu. Anta Salmi alladzi atataimu, kamu ini kan As-Salmi dari Bani Salmi yang datang sama aku dulu di Mekah kan. Masya Allah bangga ya, dikenal sama Nabi ya, karena bunga-bunga banget, berbunga-bunga banget tuh. Nah ini cerita di antara bagaimana kan di sini disebutin bahwa Rasulullah benci sama Tuhan kaumnya. Ini yang disebutin tadi, bahwa Rasulullah lam yasjud di sonamin, nggak pernah sujud pada satu patung pun, nggak suka, walaupun belum dapetin wahyu tapi hatinya sudah diilhami untuk menolak ajaran yang nggak benar, akidah yang nggak benar. Wa akramahullah, dan Allah memuliakan Rasulullah qablan nubuwati bimu'jizat, sebelum kenabian dengan beberapa mukjizat. Di antaranya Rasulullah itu setiap kali jalan, masa muda belum jadi nabi, itu batu-batu kerikil suka menguluk salam, assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Rasul atau apa gitu. Salam Rasul itu kan disebutin di Burdah. Taslimu syajar wal hajar, pohon-pohonan salam Rasul, batu
salam sama Rasulullah. Ada orang nabi, orang ngaku nabi, ada nggak ya batu salam Muhammadiyah ya? Kalau kagak ada yang palsu itu, imitasi itu. Ini didengerin bukan hanya Rasulullah, kadang yang ikut Rasulullah suka dengar. Dicari orang kagak ada, tapi suaranya ada. Ternyata batu sama pohon itu, bahkan gunung, gunung sekalipun sampai uluk salam sama Rasulullah. Rasulullah pernah masuk satu rukok, rukok gang-gang sempit. Di situ ada batu-batu, uluk salam sama Rasulullah. Ini karena semua alam kenal sama Rasulullah ya, gitu ya. Ini, nah itu ya. Terus dalat ala idomi mustaqbil. Apa dimana itu namanya kan irhasot. Rasulullah itu dimuliakan sebelum kenabian dengan beberapa hal-hal yang bukan mukjizat. Sebenarnya sini pakai bahasa lugawinya aja. Mukjizat dalam arti lugawi artinya mukjibat, hal-hal yang ajaib. Yang dimaksud adalah irhasot. Irhasot itu hal ajaib yang terjadi sebelum kenabian. Nah, itu buat apa? Kok Rasulullah dikasih irhas kayak gitu? Itu menunjukkan atas keagungan Rasulullah, akan ciri-ciri, akan ada ciri tanda-tanda kebaikan di masa depannya Rasulullah SAW. Minha diantaranya keajaiban sebelum kenabian itu tashirul ghamamah. Rasulullah itu selalu diiringi sama awan. Kalau di kita awan ya biasa aja, kemana-mana pakai awan ya. Di sini mah memang negeri awan, banyak awannya. Hujan mulu, apalagi Bogor, dikit-dikit hujan. Musim panas juga hujan. Wah, kurang mah nabi, ya di mana-mana kayak awan. Ya. Kalau di Mekah ada awan terhalang sama awan tuh aneh. Nah, coba aja ke sana. Ya kayak bolong aja matahari, langsung aja ke langit biru aja. Nah, jarang ketemu yang awan-awan mendung gitu ya, jarang. Nah, Rasulullah itu di masa muda diikutin, subhanallah diikutin sama awan-awan tersebut di perjalanan. Contohnya di perjalanan beliau yang kedua ke negeri Syam, berapa kali hal tersebut terjadi ya. Nah, dan memang begitu Rasulullah adanya. Itu kata ulama, kejadian itu adanya sebelum Rasulullah menjadi nabi. Untuk orang tahu aja, identifikasi untuk beberapa orang yang cari biodatanya nabi, yang lagi searching tadi. Contohnya Amr bin Anbasah tadi, dikasih ciri diantaranya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Bimadza ishtahara baina qaumihi. Dengan sifat apakah Rasulullah dikenal antara kaumnya? Sidik, amanat, hilim, santun, pemalu sama tawadu. Dan Rasulullah dilakobin dengan al-amin. Hal kana qaumuhu yuhibbunahu. Apakah kaumnya mencintai Rasulullah di masa muda Rasulullah? Semuanya cinta sama Rasulullah ya. Hal kana ya'malu misla a'malihim. Apakah Rasulullah melakukan apa yang dilakukan oleh kaumnya? Tidak. Apa yang enggak dilakukan Rasulullah itu enggak minum khamar di antaranya. Terus enggak sujud kepada patung. Itu Rasulullah enggak suka. Nah, gitu. Bimadza akramahullah qabla nubuwah. Rasulullah dimuliakan oleh Allah dengan apa sebelum jadi nabi? Dengan irhasot. Irhasot itu banyak hal keajaiban sebelum kenabian untuk menunjukkan akan istimewanya masa depan Rasulullah SAW. Di antaranya selalu dinaungi sama awan. Bahkan Rasulullah itu pas lahir katanya sama Ummu Syifa, ibunya sahabat Abdurrahman bin Auf atau Abu Hurairah. Jadinya begini. Lagi kecil, kalau kita kecil mainnya apa sih? Boneka atau apa ya? Rasulullah kecil bayi ini. Bulan bintang digini-gini. Goyang-goyang. Oh enggak. Ya enggak ada apa-apanya tuh. Kalau karomah bayi. Bayi. Insyaallah luar biasa. Ini nabi ya. Tuh. Nah, segitu dulu aja. Biar kita minggu depan insyaallah kita bahas tentang kehidupan Rasulullah sebelum kerasulan. Sebelum kerasulan. Ntar abis itu baru